Kalau masalah waktu, misalkan, ini harus berangkat ke sini nih. Sedangkan perempuan kan dandannya lama, mandinya lama. Nggak ada simple. Nggak ada? Nggak, simple. Oh, berarti masalah waktu nggak pernah berantem? Nggak sih kalau masalah. Terus lu berantemnya apa? Kan lu harus berantem. Berantemnya urusan lain. Urusan beda-beda. Beda nih. Urusan apa biasanya kalau berantem? Chico Jericho suaranya memang merdu dia, ototnya doang yang kan? keker kan. Iya, makanya gue nge-rap. Makanya Chico cuma nge-rap doang dia di situ. Nggak Nge-rap sama kayak lu, ngerepotin keluarga. Udah ganteng, udah otot, pakai masuk ke dunia musik segala Chico. Ya kan? Chico Jericho Jarumilin. Apaan? Bener. Jarumilin. Bener. Ini bintang tamu kita kali ini orang Sunda. Karena Oh, Sunda. Chico Jericho. Asep. Nanang apa? Kalau Asep apa Asep Surasep? Surasep. Maman Suraman. Maman Suraman. Oh, nggak gitu juga di Sunda. Iya. Sebenarnya nama gue tuh pengulangan karena pertama kali waktu nyokap gue lagi mengandung, baru 1 bulan 2 bulan tuh belum tahu tuh anaknya cewek tuh cowok. Tapi udah ngidam beli peralatan bayi semua yang merek Chico, CHICCO tau nggak lo? Iya tahu, tuh ngetop banget dan tuh. semuanya warna biru. Iya. Ada posternya, terus sampai bokap gue bilang, ntar kalau anaknya perempuan gimana, gue pengen tetap Chico namanya. Terus kakek gue bilang nggak boleh namanya Chico, namanya Jericho. Dikasih lah sama kakek gue. Cewek cowok banget tuh Jericho. Namanya Jericho. Akhirnya jadi Chico Jericho. Oh, Chico tuh Supaya merek. adil. Brand kan itu. Iya benar. Iya, CHICCO kan. Iya, Karena dia mah bukan dari Sunda. Tebak dari mana? Mana? Aduh, kemarin tuh udah ingat gua. Pokoknya timur-timuran lah. Orang banyak Ambon kira ya? dari Ambon kan? Ambon. Ternyata bukan dari Ambon beliau. Kasih tahu kok. Aslinya mana? Bokap gue tuh dari Thailand, Bangkok. Thailand, Bang. Nyokap gue Sumatera Sawadikap. Utara. Nyokapnya malah Batak. Jadi nggak ada Ambon-Ambonnya. Iya, Sumatera. Tapi orang kirain di Ambon. Bener. Berarti lu bisa bahasa Thailand? Bahasa Thailand, gue lebih jago bahasa Ambon. Kan pun kap. Ah, artinya? Artinya? Terima kasih. Ya bener lah gitu. Coba bahasa Thailandnya. Selamat datang Chico udah di acara ATF Podcast. Lap noi nang Chico Jericho li nap ni ATF. Chico itu artinya? kurang dengar, ulangin. Kurang dengar. Lap noi nang Chico Jericho lap ni nan le ni ATF. Beda main tadi tuh. Beda yang tadi. Tapi coba lu dong, bisa dong, Pak. Gua nggak bisa bahasa Thailand. Nggak bisa tuh Nggak ya? bisa bahasa Thailand gua. Lu bilang aja malas. Tapi emang bahasa Thailand tuh emang susah sih. Susah. Tapi lu sendiri nggak bisa ya? Gue tuh ngerti. Gue ngerti. tuh ngerti karena bokap gue kan kalau keluarga kan masih ada kan di sana kan. Jadi kalau ngomong tuh gue masih ngerti. Tapi untuk ngucapin ini gue rada nggak pede karena nadanya beda, itu pengertiannya beda. Iya. Oh gitu Jadi ya. dulu pernah tuh gue waktu kecil lagi liburan gitu, gue pakai coba bahasa Thailand. Ah. Salah pengertiannya, marah. Gue rada trauma tuh. Contoh kecilnya, iya. kalau kayak cantik tuh artinya kayak suai, itu cantik. Suai. Itu cantik. Dan Cantik. jelek, suai. Ah, Sama-sama suai. itu beda kan? Suai. Tapi narikannya beda kan, kayak suai. Tuh. Itu artinya cantik sama jelek. Oh gitu. Kalau di Sunda jorok. Apa tuh? Suai itu begini nih, suain. Dibengkek. Jadi suai, cantik. Nah, itu dia Berarti beda tuh, penekanan ya? suai, gitu. Kalau suai, Nah, kayak jelek. suai, suai. gitu. Suai. Suai. Lebih jelek. Lebih rendah. Bokap di mana kalau sekarang? Bukan di sini. Oh, di sini semua udah di sini? Di sini semua. Udah bisa bahasa Indonesia, Bokap? Bisa lah, udah berapa tahun di sini. Kenapa bisa? Nyokap dari mana? Nyokap gue Sumatera Utara, jadi dulu waktu kuliah di London ketemu. Sumatera Utara tuh Medan ya? Medan. Sumatera Utara, iya Medan. Medan kan? Nyokap gue Tarutung, tapi lahir di Jakarta. Tarutung. Betul, ketemu dulu waktu masih kuliah. Oh, kuliah. Kacangnya enak tuh tarutung. Kacang pasir. Iya ya. Digorengnya pakai pasir. Enak banget loh kacang tarutung. Mana coba? Ya, nanti beli aja di pasar. Karena dulu kakek gue tuh orang Batak kan, dia selalu bawa kacang tarutung. Tapi lu Ambon kan? Gue Ambon, tapi Ambon Batak. Nyokap gue Batak, bokap gue Ambon. Kamu Ambon apa Batak? Ambon Batak. Gue tuh sebetulnya turunan Jadi gue mana nih, ya? jadi gue nih. Nah kalau lu mana, Kang? Gue bingung. Bokap gue tuh Dodo Mulyana. Berarti Dodo kan dari Jawa, Mulyana Sunda. Iya. Berarti bokap gue tuh keturunan Jawa Jawa Sunda. Sunda. Nah, kalau misalkan nenek itu ada keturunan dari Belandanya. Gitu. Gue nih Batak Ambon, jadi Babon.
Ya juga sih babon ya. Iya, betul. Kalau lu Thailand? Bete. Bete. Betean orangnya. Batak sama Thailand, bete. Batak Thailand ya. Lu? Gue nggak tahu. Sunda sama? Janda. Janda? Jawa Sunda. Jawa Sunda. Janda, bener. Janda lu, Le. Gue duda 2 kali ya. Nyambung lagi. Iya. Istri apa kabar istri, Cek? Baik. Ya. Baik. Lagi syuting film lagi kayaknya ya? Siapa? Si Putri? Enggak. Enggak Dia ya? lagi istirahat. Kemarin baru beres project kayak 3 bulan syuting, jadi dia kayaknya nggak ngambil syuting dulu. Jadi kan gue selalu gantian. Kalau gue yang ambil project, ya nggak, karena nggak mungkin ninggalin, kan kita punya anak satu kan. Nggak mungkin kayak betul. udah buat perjanjian lah, kalau gue syuting lu nggak. Gitu. Oh gitu. Iya, bagus. Jadi kayak nggak gitu. dua-duanya syuting gitu tiba-tiba kan. Misalnya istri lagi syuting nih, kan syuting film kita tahu ya cukup menyita waktu lah. Lu suka jemput nggak ke lokasi? Enggak. Nemenin? Enggak. Sama sekali, karena ya Minimal kita nengokin. Enggak, karena emang kalau lagi syuting, ya udah kita di lokasi syuting gitu. Kayak masa libur kita harus ke lokasi syuting juga, udah kayak kerja kan, udah enggak? Bukan, maksudnya nengokin aja istri gitu. Enggak sih, Enggak ya? pernah gitu. Oh, oke. Kalau sebaliknya juga gitu? Sama sebaliknya. Kalau juga. lagi syuting, Putri nggak Sama, datang? iya. Karena udah komitmen di awal juga ya? Bukan karena komitmen, kayak gimana ya, dia pernah ngajak gua gitu, kayak yuk main dong kalau lagi lokasi deket gitu. Tapi kan rata-rata lokasi syuting kan lumayan jauh kan. Menjauh, ya. Berarti dulu ketemunya di lokasi syuting juga nggak? Ketemunya nggak di lokasi syuting. Ketemunya ya di premier film. Premier film siapa? Si premier film adalah teman kita lah. Oke. Kalau datang, dia datang, Iya. terus lu lihat dia lihat. Bangkunya kosong kebetulan di sebelahnya, gue duduk situ. Habis itu lu lihat dia, security dulu yang lu lihat. Pasti security dulu, karena kan yang bawa masuk, yang ya. masuk kan security dulu. Tapi benar, lihat dulu ada orang di kanan kirinya gitu kan. Oh iya. Baru gue duduk sebelahnya. Bangkunya kosong nih. Kosong. Di situ Ternyata dia ada asistennya pada saat itu. Jadi itu bangku asistennya? Iya. Akhirnya gimana? Sebel. Oh, asistennya kesel. Lagi keluar. Asistennya lagi keluar lagi ngambil. Padahal tahu nggak asistennya di luar tuh ngapain? Apa? Nyari bangku yang kosong juga. Buat. Buat dia duduk. Berkenalan lah di situ. Iya, kenalan. Hai, Tapi aku Ciko. sebelumnya gue pernah kenalan. Oh, udah pernah ketemu, udah kenal dong. Pernah kenal. Oh, habis itu di situ melanjutkan perkenalan itu. Kan, baru minta nomor telepon. Kayak gitu. Di situ minta nomor telepon ke asistennya. Enggak, sama dia langsung kan duduk sebelahan tuh gitu. Iya. Hai, seru juga ya. Aku Seru, Ciko. sambil nonton kan. Aku Putri dia gitu ya. Emang pacaran yang paling seru tuh nonton ya? Iya, Iya, benar. Dulu juga waktu pacaran gua nonton waktu itu. Nonton film itu tuh. Yang, Susana? Bukan. Yang dulu film apa tuh yang dulu Catatan tuh? si Boy. Bukan. Udah lama banget, udah lama banget dong. Apa film apa? Bukan yang dibunuh. G30 SPKI? Bukan. Apa sih? Yang mana? Itu mah dulu di tetangga gua. Kuldesak. Bukan. Duh, gua lupa lagi. Film apa sih? AADC. Film bukan. Film apa sih? Udah gitulah. Ya. Nah, akhirnya lu kenalan di situ berapa lama tuh agak menikah? Wah, lama sih lumayan. Karena abis gue minta nomor telepon tuh, gue ajak ngobrol kan. Gak dibalas-balas. Cewek kan memang begitu, pengennya dikejar. Lama Cewek nggak dibalas ya? Lama, ngajakin ketemuan cewek gitu emang kayak gitu. susah. Susah bang dia jadi ketemuan ya. Apa sih maksudnya? Dia suka nggak? Ayo tunjukin kalau suka, diantepin dulu tuh cewek biasanya. Jadi masih belum ditanggepin tuh. Belum tuh. Sampai diajak makan ketemuan juga susah. Lumayan, susah. Dan Akhirnya butuh effort banget gitu. Iya. Mungkin dia menilai seberapa effort sih dia deketin gue. Iya, padahal kan dia tuh dibanding gua kan gantengan gua ya. Gantengan dia kan. Iya, gantengan lu lah, gantengan lu. Enggak, maksudnya perempuan kalau lihat dia tuh, gua aja laki-laki terpesona melihat dia. Gue juga, gue ngefans sama dia. Iya, Kok jujur ya kok, ini no hard, maksudnya bukannya peres di depan lo, gue memang ngefans sama lo. Waduh. Asli, gue ngefans sama dia. Gua kalau dia main film, baru gua ngefans. Tadi gue pikir dia nyong Ambon, wah sama-sama Ambon nih gue bilang gitu kan. Tapi kan kita mau ada project bareng. Yoi. Gak boleh di-spill tuh Jangan ya? di-spill dulu. Jangan. Gua nggak diajak. Belum saatnya. Nanti. Belum Film. saat. Ada lah. Ada lah. Gua sin lah gua. Nah, gimana tuh kira-kira? Pak Haji? Iya, boleh. pakai Oke ya. gua bagian yang teraniaya nggak apa-apa lah. Jangan dong, jangan teraniaya dong. Lu harus jadi Ngomong doang lu, harus jadi. Nah, ini dah akhirnya menikah lah ya. Menikah. Nah, quality. Pacaran dulu dong. pacaran dulu. Oh, pacaran dulu. Pacaran lama tuh. Apa yang dilakukan selama pacaran? Ya mencari inilah, mencari pribadi. Bohong. Tapi susah banget diajakin Bohong ketemuan, lah emang kalau susah banget. mainnya. Apa? Ajakin ketemu tuh susah banget. Diajak ketemu susah. Emang orangnya tuh nggak suka terlalu
jalan, ramean gitu Putri. Bagus, mendingan gitu. Bagus, Kan diam ya. di rumah. Kanteng ya asik Ada kan ya. yang pecicilan cewek tuh. Jadi beda lah sama gue gitu kan, gue orangnya yang keluar apa gitu. Jadi pas ketemu Putri kayaknya jadi balance. Putri tuh kayaknya kelihatannya dia bisa lama di rumah loh. Iya, Kalau dia gua lihat ya. orangnya kayak kalau nggak perlu-perlu banget, dia nggak keluar gitu. Dan dia tuh sepertinya orangnya harus jelas kalau disalahkan tuh apa masalahnya. Kayaknya kelihatannya begitu. Maksudnya? Kalau misalkan kamu itu melakukan ini, dia tuh harus ada penjelasan yang jelas. Benar. Benar kan? Benar. Iya. Dia observer ya ternyata. Memang ya, dia ini Sule. termasuk salah satu apa yang bisa baca. Alhamdulillah. Gua bisa Menerawang baca. gitu ya? Enggak, maksudnya bisa baca koran, bisa baca. Menerawang, dia benar, dia benar. Tapi benar. Lo tanya apa aja sama dia bisa ngerti. Coba tanya. Ah jangan. Tanya. Jangan. Serius jangan. nggak? Serius. Coba lihat garis tangan. Coba. Nih, dia paham deh kayak gini-gini. Wah, Ini apa nih? Kenapa, Le? pekerja keras dia. Karena kasar ke tangan gua. Tangan gua kapalan, Bos. Karena dia ngangkat barbel terus. Lu ngangkat barbel. Gua olahraga. Bagus ya olahraga. Coba gini. Emang nggak pernah pakai glove Ya aja. coba gini, angkat ke atas. Satu aja. Ini Oh, turun. satu aja. Ya, turun. Coba kepal. Kelah. Buka. Lagi. Menurut. Kok bisa? Karena dia gue nurut sama dia. Bener juga sih. Gue nurut lagi gini. Tapi dia emosional ke daerahnya kuat loh. Kuat. Dia. Apanya? Emosional Emosional kedaerahan. ke daerahnya kuat. By the way, tadi usia pernikahan udah berapa tahun? Wah, 7. Jalan 7 tahun ya? Alhamdulillah. Oh 7 tahun masih asik. Asik ya, Mas? Masih asik. Doain dong. Asik terus lah. Udah 10, 12 tahun itu Itu mulai. beda tuh. Mulai. Tapi katanya kan 5 tahun pertama kan itu harus dilewatin dulu, bener 12 nggak? tahun bro. Oh gitu. Iya, 12 tahun. Kalau udah lewat dari 12 tahun, udah. Apa? Gitu apa? Ya aman. Soalnya, Ya udah. soalnya aman. Nah gua 12 tahun nggak lewat-lewat nih. 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun nggak lewat. Kalau Udah. Iya benar, kalau pernikahan di 12 tahun udah sering paham, mengerti, udah nggak ada hal-hal kecil dipermasalahkan, udah itu sampai tua itu udah. Iya. Gitu. Tapi bener tuh, hal-hal kecil tuh penting banget tuh. Penting. Itu jangan sampai dianggap remeh gitu. Nyimpen anduk sembarangan bisa jadi masalah loh. Bener. Hal-hal sepele tuh ya padahal ya. Iya. Tapi memang kalau dalam keluarga nih ya, ini buat Ciko ya. Nah ya, kita udah berumah tangga juga kan. Iya benar. Quality Sharing. time itu penting. Penting, gue setuju. Nah, lu ngapain aja kalau quality time sama? Gua quality time ya udah, maksudnya kayak ya lo nggak perlu menyiapkan suatu tempat yang spesial atau apa di rumah pun, asal ya udah kita fokus Guyup ngumpul ya. kualitas Iya, gitu. iya. Nggak mainan handphone. Betul, Ya setuju. maksudnya kayak kita ngobrol, spend time. Setuju. Gua, Putri, Suri, ya udah itu udah pesan makanan gitu di rumah santai gitu. Santai. Iya benar. Nonton Nggak terganggu kerjaan ya, nggak kita distract kerjaan apa-apa. Misalkan gua kan, misalnya kalau syuting kayak 1 bulan. Iya. Ya udah pada saat lo lagi di rumah sama keluarga ya lo sama keluarga. Betul, gitu. setuju. Pada saat lo di luar rumah ya udah ya lo kerja gitu. Iya, kadang dari kitanya juga ya kan. Maksudnya kalau misalkan kita lagi quality time ya udah handphone simpen. Kadang kan gitu kan, kita kan suka ke distract kan. Betul. Gitu. Iya. benar. Ada apa nih gitu kan? Kerja. Jadi dulu deh tuh yang gitu-gitu Jadi tuh. masalah itu kalau Nanti ngeliatin handphone. TikTok, ngeliatin Instagram, begitu ya terus. Kacau. Emang gitu? Gitu. Mana baru habis dari Singapura kok? Hah? Dari Singapura. Iya. Nonton F1. Evan Terus dia. gue bawa tuh keluarga gue. Wah seru banget. Gue waktu itu nonton F1 yang waktu itu performance-nya si Siapa? Green Day. Berapa tahun lalu tuh ya? Apa 2 enaknya tahun sih apa 3 nonton tahun ya? F1? Seru. Serunya di mana? Ya lu seru, lu dapat experience aja lo ketemu sama racersnya. Lo lihat gimana cara Ini mereka. nonton nih gini nih. Ngeng. Dah, tunggu lagi. Ngeng. Udah tuh. Di mana enaknya? Tapi lu di situ, lu pas lu duduk nonton live gitu, lu dengerin suara mesinnya itu kan udah Iya. beda kan? Iya. Asli gitu ya. Asli gitu. Iya, Lihat betul, suara mesinnya langsung pas mobilnya dinyalain, pas lagi belokan gitu kita ngelihat. Tapi kan gue nggak pernah lihat penonton ketika lagi nonton nih, ngeng, ini lagi nungguin, nggak ada yang ngeng, mana itu? Kan nggak ada yang gitu. Susah, karena memang yang di depan aja yang kelihatan. Ke sono udah nggak kelihatan mobilnya udah kemana. Langsung ngeliat ke TV kita kan. Iya, langsung ke TV. Langsung ke monitornya gitu. Aneh manusia di dunia ini.
Ada lagi manajer ininya bosnya Taulani TV. Ada namanya Melvin Palobo. Ini aneh nih orang. Ini orang paling aneh di dunia. Tapi gue ngakak sih ngeliat kelakuan dia. Pergi ke wahana kayak Disneyland lah, terus Universal Studio, apa pokoknya ada wahana-wahana yang serem-serem itulah, attraction itu. Dia kan penakut kan naik begitu kan. Terus di dalam tuh dia story, dia video. Lihat nih, ini orang-orang semua nih katanya. Bayar mahal-mahal masuk wahana semua buat takut-takutin. Sakit jantung lah, ada yang muntah lah, ada yang puyeng. Ngapain bayar mahal-mahal kemarin suruh begini-begini. Tapi emang benar. Ya, bayar masuk mahal-mahal ngantri-ngantri di dalam cuma buat begini-begini nih. Sampai ada yang muntah pusing katanya. Iya. Biasanya orang yang aneh kayak begitu tuh biasanya punya asam lambung. Karena sekali kaget tuh asam lambung naik. Sampai anak-anak gue ngakak semua. Lihat Om Melvin kocak banget ketawa. Dia kesel, mungkin kesel karena dia nggak berani naik. Jadi orang disalahin sama dia. Orang-orang semua nih katanya. Aduh lucu banget. Aduh. Tapi lu berani nggak naik gitu? Gue senang. Wah, gue tuh kayak experience kan, maksudnya kayak adrenalinnya kan. Gue tuh nggak berani kalau yang udah muter-muter gini kok. Gue nggak berani gue. Yang udah muter-muter gue nggak berani gitu kok. seru. Pas mau jatuh, wah gitu kayak seru. Iya, gitu, tapi pas muter-muter gitu berani. Gue pernah di Ancol. Seru. Gue nggak berani gue. Di Ancol gue pernah gue maki-maki yang sebelah itu. Karena Anjir! Udah lo anjir! Udah! Mau turun! Muter naik Gila. Gue pernah lagi temen gue. Karena gue dipaksa. Gue pernah tuh temen gue pakai gitu tuh, sampai nangis gitu. Nangis kan. Lepasin wah. Makanya itulah si Melvin dibilang kan orang dibuat teriak-teriak gitu kan. Emang udah bayar mahal dibuat takut-takut begitu kan. Aduh lucu banget tuh gue. Habis itu gue turun diketawain sama orang-orang yang turun gitu. Pelawak penakut gitu. Tapi emang sih gue berani gue naik tapi asal jangan ada yang muter. Kalau cuma buat begini doang atau gitu. Yang serem tuh sebenarnya bukan yang pas ke depan, lo ke belakang. Iya. Pas berhenti, mundur itu tuh. Yang kagetnya itu apalagi yang naik tuh, sung naik ke atas tuh. Yang kita lihat tuh cuma langit doang. Iya benar. Kaki ngangkang gini. Aduh, ini kalau jatuh gimana? Iya. Nggak ada rumah, nggak ada apa, langit doang. Berapa puluh meter ini kita. Habis itu turun ke bawah. Disuruh berhenti nggak mau dia. Udah matiin, matiin udah bisa nggak? Udah. Enggak kan itu ada aturannya ya. Ntar gue mau interview tuh orang-orang yang main-main gitu kayaknya ada sedikit ngerjain kita kayaknya. Makanya masuk rumah setan. Nah, kalau gue masuk rumah hantu, gue begini, gue bukannya nggak berani, gue pasti berani. Cuma bukannya nggak berani, bukannya nggak berani. Gue pernah masuk begitu. Gue malasnya kalau masuk rumah setan gitu, kayak dikaget-kagetinnya itu. Itu, gue bukan masalah gue takutnya refleks gue mukul orang. Nah, iya benar. Gue pernah kayak kayak gitu. Setan, nggak apa-apa. Ya tapi kan itu orang, bukan setan beneran. Oh, gue pukul dia pingsan kan gue dosa. Terus gue itu jadi masalah. Jadi malas lah ya. Jadi makanya gue mendingan gue gak usah masuk udah deh. Takut, udah. Ya, takut mukul orang aja itu aja gue. Itu masalahnya itu aja. Tapi gimana rasanya bisa interview juara dunia F1? Kok dari rumah hantu ke juara F1 gimana sih? Tadi dia kan ke F1. Kita balik lagi ke F1 nih. Lu wawancarain si siapa? Max Verstappen. Jadi emang ini tahun kedua kan? Oh dia tuh memang jago dari dulu, keren ya orang. Keren, anomali menurut gue. Dia sebagai apa sih Max itu? Juara. Tapi kemarin tuh pas di Singapura dia juara 2. Tahun kemarin juga juara 2 di Singapura. Oh juara 2? Di Singapura ya. Dia pernah masuk rumah hantu nggak? Gue kayaknya pernah. Tapi yang menariknya adalah gue ngajakin dia main, apa namanya? Gasing. Gasing? Oh iya? Gasing. Iya tahu yang tersur gitu. Kalau kata anak sekarang tuh apa namanya? Bukan yoyo, beda ya, beda. Tadi mau gue ajakin main kelereng, sebenarnya kayak ide-idenya tuh udah lumayan tuh, ada kelereng apa segala macam. Lu memperkenalkan permainan-permainan di sini. Ini katanya ada orang sana lah bilang, ini this is Beyblade nggak, gasing. We call it gasing in Indonesia ya. Kok lo bisa dapat kepercayaan mewawancarai dia? Nah kebetulan ya kita sama-sama kerja di brand yang sama lah, maksudnya kayak mau di brand. Gitu kan. Jadi kayak gue dapat surprise untuk bisa one-on-one interview. Oke. Kayak anak istri gue juga dapat kesempatan untuk ketemu langsung sama Max. Keren. Verstappen. Nah Putri kan ini kan ngikutin sekali-sekali lah ya kalau gue lagi nonton di rumah gitu. Nah sebelum berangkat gue kasih tahu, nih kita dapat tiket nih, kita dapat kesempatan untuk ke nonton F1 ke Singapura, nanti kamu juga jalan-jalan lah. Diajak Putri tuh. Dapat experience. Quality time juga itu kan. Quality time dong, sama anak Mini kan. Kita langsung ketemu sama Max gitu.
Putri kan baru paham lah. Iya. Kasih tahu sih. Tapi happy dia ya? Happy lah. Ngobrol, kita main game bareng. Gitu. Si Max itu umur berapa tuh kalau boleh? Dia 28 ya? 27 atau 28. Emang pembalap F1 ini kan muda-muda kan? Iya. Tapi mukanya kayak 30 lebih gitu ya? Mungkin karena pakai helm. Nggak kelihatan soalnya. Iya. Kalau bukan helm pasti 28. Tapi memang sekarang banyak banget sih yang muda-muda tuh berprestasi. Tapi lu lihat tuh orang-orang yang fokusnya tuh. Orang-orang yang balapan motor deh ya. Iya. Contohnya kayak siapa? Rossi ya. Ya kan? Terus Marquez. Aslinya orangnya kecil, kurus. Kecil. Tapi Si Marquez motor ketemu sama kita ya? Iya, kecil orangnya. Tapi bawa motor gede gitu bisa sampai begitu-begitu. Kita memang harus enteng. Tapi emang fokusnya gila sih mereka tuh. Iya. Gue mau nengok. Endurance-nya gila kan? Endurance. Oh iya bener, tegang. Marquez lagi sakit, Marquez. Lu tengokin dong. Iya, tangannya patah dia kan? Iya. Karena di Mandalika kemarin itu ya? Dari kemarin. Iya, kayaknya itu. Dia tangannya patah gitu. Lu sendiri suka race, Ko? Gue pribadi, ya gue suka nonton. Oh, tapi lu ngikutin ya? Ngikutin. Yang motor F1, Ya, mobil ngikutin, gitu-gitu ya? suka aja gitu. Iya. Tapi kalau untuk ngebut-ngebut mobil sayang. ya. Kita santai-santai aja, bener nggak? Makanya mobil lu gue liat kayak mobil-mobil Klasik-klasik santai semua, aja. klasik-klasik. Mobil klasik. Sama dia entusias, klasik Klasik entusias apa? juga. Mobil apa? Klasik. Dia ada Mustang Eleanor. Ada 67. 67. Sama kayak Pak Haji juga. Iya, tapi gue punya gue udah gue jual. Udah tuh. Udah jual. Terus Terus berkali lipat tuh, berapa kali lipat ya? 4 kali lipat ya? ya 2,5. Oplet punya nggak? Nah itu belum ada tuh. Oplet. Itu keren. Ada yang mau jual tuh. Keren banget, murah tuh. Punya Bang Dul? Bang Dul lagi. Kan ada beda lagi. Punya bolot. Oh, mau dijual? Mau dijual punya bolot. ya? Warna merah tuh bagus tuh opletnya tuh. Iya. Dia minta berapa ya? Tapi susah sih nego sama dia, budeg. Terus ada Mercy Tiger kan? Tiger. Masih pakai sampai sekarang? Masih. Motor suka? Vespa. Vespa. klasik, Makanya gue mau klasik. bikin Sama ini nih. dong. 60 Sul, juga. mau bikin klub. Bikin aja semua. Ini kita lagi mau pikirin nih, beneran Iya, kan? beneran. Mau bikin klub orang motoran orang-orang ganteng. Musik udah, ya stand up udah. Sekarang mau main film, lu mau Main aja. film, aktor-aktor yang keren-keren gue bikin. Udah Vespa juga? Udah mau Vespa 3 juga. dekade loh. Vespa dong. Gua kan anak Vespa. Gua tuh SOG dulu. Scooter Owners Group. Oh, Tapi masih ada nggak SOG. Vespa? Hah? Masih ada? Masih ada. Sedunia tuh nyampe Brunei, Singapura. Udah asik Jadi gue dah. mau bikin sama Ciko, namanya nanti Moga-Moga. Apa tuh? Motor orang-orang ganteng. Moga-Moga. Lah nggak masuk lagi gua. Gila, Le. Lu tuh emang dia tuh emang bisa gitu tuh. Enggak lah, lu nggak usah berpikiran kayak lu kan udah bikin kemarin grup apa sama siapa personilnya? Anwar siapa? Premium. Iya, siapa istri isinya? Anwar Puadi. Oh siapa? Anwar Puadi. Tapi premium. Premium nama Roy grupnya dia. Martin. Bintang-bintang film dulu. Siapa aja? Roma Irama. Romai Rama. Oh keren. Banyak lah. Doni Fatah Living ya? Legend tuh ya. Ya. Living Legend. Living Legend semua. Semua dikumpulin. Anwar Fuadi, Doni Fatah. Mansur S. Mansur S. Wah keren. Mau dikumpulin sama Sule nanti. Mau dikumpulin. Roy Martin Kemarin ya? udah telepon sama Roy Martin. Bang, saya mau bikin motor. Lu ngeledek gua katanya. Makanya nggak jadi. Saya dimarahin sama senior. Udahlah ngapain gitu-gituan lah kata gitu. Kalau jalan-jalan kemarin nonton F1 tuh sama istri tuh ini nggak suka berdebat nggak? Kayak gue pengen jalan-jalan ke ini, sementara lu pengen nonton F1 gitu. Nah enaknya gue sama Putri itu bisa diomongin semuanya. Asik ya? Jadi kayak, nah ini gue mau nonton Asik. F1. Kita berangkat sama-sama ke sana. Lo kalau mau lihat experience-nya boleh. Nah race-nya ini kan 3 hari kan. Dari praktis, kualifikasi, sampai race Iya. kan. Nah ini gue gak mau diganggu. Oke. Oke, terus ada jam-jam tertentu yang kayak, nah ini jam segini gue mau nonton Smashing Pumpkins, ada Foo Fighter, ada Elton John. Foo Fighters ada kemarin, Foo Elton juga ada? Ada. Keren. Nah terus dia bilang, oke ya udah jam segini nanti kita lunch bareng ya kayak gitu. Kita bagi-bagi waktu aja. Jadi Kalau gitu lu jarang berantem dong. Ya berantem harus, ada pasti, pastilah. Kalau masalah waktu misalkan, nah, ini harus berangkat ke sini nih. Sedangkan perempuan kan dandannya lama, mandinya lama. Nggak ada simple. Nggak ada. Nggak simple. Oh, berarti masalah waktu nggak pernah berantem. Nggak sih kalau masalah. Nah, terus lu waktu berantemnya apa? Kan lu harus berantem. sih. Berantemnya urusan lain. urusan beda-beda. Beda nih. Urusan apa biasanya kalau berantem? Paling kadang-kadang kayak masalah kecil atau kayak gimana. Tapi justru di situ serunya. Iya, iya. Nama anak lu siapa? Suri ya? Suri. Itu katanya gabungan antara Ciko dan Putri ya? Suri. kan nggak ada cikonya. Ya, makanya kan kita... Kan ada cikonya. Mungkin saja putrinya suka timun suri waktu bulan puasa kan. Kenapa namanya Suri? Jadi kayak Suri tuh kayak bunga Suri tauladan. mawar. Suri tauladan kayak bunga mawar gitu
artinya. Betul. Permaisuri. Permaisuri. Kayak gitu. Suri tauladan. Jadi kata suri itu ternyata Surinala namanya. Hah? Surinala namanya. Surinala. Jadi suri itu Surinala. maknanya bagus, Le. Iya. Kenapa ada permaisuri? Jadi, permai itu kan semacam kayak apa namanya? Indah. Semacam Indah keindahan gitu, permai. kecantikan keindahan kayak gitu. Umur berapa sekarang? 7. Gak mau niat nambah adeknya nih. Mudah-mudahan ya, doain dong. Iya, udah 7 tahun loh jauh jaraknya. Makanya. loh. Itu jadi perdebatan nggak? Apa tuh? Kalau, ayo dong punya adiknya lagi gitu. Obrolan aja, tapi kan gue nggak bisa maksain karena kan dia yang Oh iya, dia mengandung. mengandung. Betul. Kalau sekarang kan enak ada seset, sesar. Bener, tapi kan kayak dia yang ngandung kapan dia siap maksudnya oke lah. Ini Iya, sekarang kalau dia cowok mah tinggal. udah umur 6, 7 mau ke 8 ya oke nih kayak Iya, waktunya. iya. Ya Iya. mudah-mudahan. Tapi ada juga niatan mau dikasih. nambah lagi. Emang Ada ada, ya. niatan, tapi ya mudah-mudahan. Iya. Doain ya. Doa pasti dong. Amin, Kok, amin. Berarti gue lihat umur- kan, gue lihat Ciko nih, kan aktor udah, terus dia juga olahraga juga kan. Sekarang nyanyi. Sekarang nyanyi, Nyanyi juga. bikin lagu-lagu timur itu ya. Iya, sama sama temen. lu kolaborasi. Kenapa bisa kepikiran gitu sih kok? Apa pengen, gue mau nyoba lagi nih, kayak gue aktor udah. Lu keluar dari zona nyaman. Nah iya, gue keluar dari zona nyaman gue sebenarnya. Kayak pertama, awal tuh gue tuh orang yang nggak pede nyanyi sebenarnya. Oke. Jadi dulu gue sempat ikut sekolah acting sama almarhum Didi Petet. Dan ujiannya itu gue di-challenge untuk ikut teater musikal dan nyanyi live. Oke. Lutung Kasarung pada saat itu. Lutung Kasarung. Wah, Betul. Hutan gitu kan. Tapi pakai latihan lah. iya. Latihan terus begitu pas udah mulai pementasan itu yang nonton ada Teh Meli. Dan itu suara gue kayak hampir habis. Tarik lah sama almarhum Didi Petet. Gue masih inget di belakang panggung. Udah inget lo aktor. Lo pokoknya sampein rasa lo dengan jujur, nanti otomatis yang nonton juga akan menerima dengan Iya, betul. Iya. rasa kan. Kayak gitu. Bang Deddy Petet juga bisa nyanyi juga dia. Iya. Katanya jadi aktor lo harus bisa nyanyi, lo harus bisa dance. Multi talenta ya. Iya. Coba gua tes suara lu. Nyanyiin lagu yang lagi viral. Apaan tuh? 9 nyawa, alama. Nah gini, kalau ada 9 naga. 9 nyawa. 9 nyawa ya, Sur. Angus kalau 9 naga. Gue tuh sebenarnya nggak pede, Semprot api. makanya kolaborasi gue yang sekarang, gue tuh nge-rap. Oke. Jadi lu bagian nge-rapnya. Gue nge-rap. Sama kayak gua. Karena kebetulan juga gue kolaborasi sama rapper juga dari Maluku. Oke. Maluku? Malumu? Tapi mah lagu timur lagi naik lagi sekarang ya. Oh, lagi asik-asik. Dari mulai Tabola Bale. Oh, Terus banyak. sekarang lagi naik lagi ada tuh yang apa? Na korepot. Ah, itu enak tuh, enak Iya, itu asik banget. Makanya ini dengan adanya zaman sekarang ya, aplikasi-aplikasi TikTok dan yang lain-lain itu memudahkan penyanyi-penyanyi daerah tuh bisa Punya ngetop kesempatannya. juga. Betul. Tuh, Jadi, ada iya, ruang itu buat iya, mereka. Setuju gue. Kan baru sekarang loh lagu-lagu timur tuh Naik lagi ya. Kalau dulu Jawa, Batak Dan, gitu. tapi ternyata mereka-mereka yang ada di luar sana punya talenta yang sangat luar biasa kan. Iya, tapi pernah dengar lagu ini kan? Nona manis putarlah ke kiri, Pernah dong. ke kiri. Itu juga sebenarnya udah ada dulu. Udah kan? ada. Dari zaman dulu Juga kan. Ini kan viral lagi, diangkat Viral lagi. diangkat lagi. Jawa, Sunda, Iya. kan? Lagu gua bisa dinyanyiin orang Batak, orang Bali kan luar biasa. Berarti memang ini adalah salah satu terobosan lo lagi nih di bidang nyanyi ya. Nyanyi. Dan Ciko ini dia bergabung dengan Gaba Gaba Beats. Gaba-gaba beat. Gaba Gaba Beats. Iya. Gaba Gaba Beats. Jadi ya. dulu tuh gue tuh pada waktu gue mendalami peran gue untuk jadi orang Ambon, salah satu playlist gue dengerin lagunya Gaba-Gaba Beats. Gaba Gaba Beats. Dan tiba-tiba gue dapat kesempatan untuk berkolaborasi sama mereka. Berarti ya ucapan terima kasih nih. Betul. Lo kesini sama Gaba Gaba Beats nggak? Ada dong. Ada tadi. Panggil dong Gaba Gaba Beats. Agil dan Ya ini Makatita. dia Gaba Gaba Beats. Gaba Gaba Beats. Lagi. Kang. Ini dia. Siap. Oh, ini dong. Nyong Ambon kita ini. Iya. Mereka ini yang berjasa. Tuh. Bagaimana? Udah lama lah di dunia. Keadaan kalian sehat-sehat tuh? Sehat-sehat. Iya. Aman lah. Keluarga bagaimana keluarga? Keluarga sehat keluarga? Kayaknya nggak gitu juga. Ini Ambon Jakarta, ini Ambon Jakarta. Dia emang. Sudah tuh udah lama juga di Ambon. 2 tahun ya. 2 tahun saya. Ngapain aja di sana? Oh, nyasar. Ada Ada Agil Agil dan Makatita. Makatita. Coba Agil yang mana? Agil yang putih. Wah, kebalik tuh. Kebalik. Agil, Makatita. Kan Agil tuh yang putih giginya. Ngeles mulu lu kayak tukang Kulitnya kayu. mungkin, putih dia. Agil dan Makatita. Gimana perasaan kalian berdua bisa berkolaborasi dengan pemain film top Chico Jericho?
Gua aja pengen bareng main film sama dia. Itu nggak bisa diungkapin sebenarnya, Kang Sule. Bahagianya luar biasa. Tapi Senang kenal pasti. sama Chico udah lama? Belum, malah. Belum. Jadi lucunya tuh kita tuh ngobrol di sosial media. Oke. Karena gue tuh suka, gue waktu ngerayu bini gue, Lagu pakai mereka. lagunya. Emang lagu mereka ini apa sebelum-sebelumnya? Oh, banyak banget. Mereka Coba, nih salah satu. di Maluku nih, mereka tuh udah di hip hop tuh udah lama. Masternya lah. Udah lama lah di hip hopnya. Oke. Gue dulu rayu bini gue pakai lagunya Agil, Agil, judulnya Beta Cinta Oslebe. Dikit dong, Gil. Beta Cinta Oslebe. Bukan basang aja tiap hari bilang rindu, bilang cinta cuma parno nasa orang. Polo rapat ambil tangga katong naik, tunggu hari baik, beta masuk di Osepu Mai Pai. Beta masuk minta di Osepu Mai Pai. Itu rap. Rap. Itulah yang lu ungkapkan ke Putri Gue Marina. sering banget, gue kayak Keren. Artinya apa tuh? Rap? Artinya apa? Artinya itu Beta Cinta Selebe itu mencintai banget perempuan itu. Beta itu kan aku, Aku, cinta. Ya beta. Ose itu kamu, Lebe itu lebih. Lebih tuh lebih. OC kamu. Kamu. Iya. Orang Ambon tuh dari dulu orang Ambon juga. Iya, tapi gua nggak terlalu paham. udah terkenal kan. Orang Ambon tuh dari zaman dulu udah terkenal. Tapi lagu-lagu Di cintanya juga sana gawat tuh. tempat lahir beta. Udah terkenal dari zaman gua belum lahir udah ada. Ada, benar. Iya juga sih. Iya benar. Iya, orang Ambon tuh suaranya bagus-bagus. Dibesarkan Bunda. Iya benar-benar. Iya, beta tuh udah ada zaman dulu. Tuh siapa tuh Siapa tuh? Kayak Nusa? Hayanusa. Andre Sanuta. Itu Ambon Manise itu. Iya, Ambon. Dia tinggal di Almarhum Bandung. kan, Glenn Fredly. Glenn Fredly. Bruri Marantika, Bob Tutup Poli. Sampai ganti Bruli Almarhum Yopi Peso. Latul. Peso 5. Yopi Latul ya. Yopi Latul. Yopi Latul. Wah, emang nyong Ambon Ambon nih. Tapi kalau soal musik udah deh Indonesia Timur sih. Indonesia Keren lah, iya, keren. 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 Makanya Makanya sekarang kita banyak yang disangin main lagi. Ambon City of Music kan. Iya. Nah, mereka berkolaborasi mengeluarkan single berjudul apa kok? Back Again, Maluku Manise. Maluku Back Manise. Again. Maluku Manise. Maluku Manise. Ini lagunya siapa yang ciptain? Nah, Sebenarnya itu lagu lama, kita remake lagu itu tahun 2006 ya. Itu lagu dari 2006 sudah ada. 2006 udah ada. Sudah ada. Itu lagu punya kawan, Ekbol namanya. Jadi kita remake lagi. Tapi lagu awalnya itu judulnya Can Back Again Ambon Manise. Terus kita remake ke Back Again Maluku Manise. Jadi supaya lebih luas lagi Maluku universal ya. Iya, lebih universal. Berarti tentang apa ini lagu ini? Untuk mengangkat daerah Tentang Kerinduan. kerinduan terhadap kampung kerinduan halaman. kampung halaman. Iya. Ya. jadi Isi kayak lagunya seperti itu. masing-masing verse, masing-masing yang kita nyanyiin nih bagiannya tuh kayak Menceritakan, pengalaman Pribadi, kami terhadap Ambon, Maluku tuh seperti apa. Oke. Oke. Nah, Mamita. Makatita. Makatita. Bukan Mamita, Makatita. Kamu penggemar The Beatles kan? Ya nggak terlalu sih, cuman tuh tahu beberapa Kalau lagu nggak aja. terlalu ngapain pakai baju The Beatles? Ngefans. Orang mah nggak pakai baju aja mah nggak apa-apa. Kalau nggak harus ngefans. Ini kayak gua juga. ngefans sama warna. Oh, jadi off white. Oh, off white. Ini pertanyaan polisi skena biasanya begini. Tapi iya juga ya. Bener. Kalau pakai baju, lu ngefans nggak? Ya masa ya The Beatles kan beda genrenya ya kan. Tapi ya Beatles tetap ada posisinya. bener. Legend lah dia. Legend. Nggak mesti orang yang nggak tahu pun kalau dengar lagunya pasti tahu. Iya. Beatles. Tapi gua rasa baju ini dikasih kayaknya. Enggak, emang beli. Tapi kalian lagunya ini udah didengar sama Soleh Solihun belum? Belum. Kebetulan Gua harus belum. tanya. Denger deh. Iya. Lo harus Dia ketemu tuh dia. jeli pemusiknya. Ini jadi nih. Ini enggak. Coba ntar gue tanya ini. Boleh tuh. Tanya. Lo harus ketemu dia. Tapi kebanyakannya dia itu mulutnya si pahit lidah. Maksudnya apa? Oh, iya. Apa adanya sih. Apa adanya. Ya itu. Kalau jelek, jelek Jelek, udah. iya. Bikin sakit hati orang itu. Realistis ya jadi. Oke, Iya. kita ntar ketemu. Kemarin gua ngobrol di sini gua banyak sakit hatinya sama dia. Telepon Soleh. Gue telepon Soleh ya. Temannya dia nih. Iya. Dia dulu tuh wartawan dia, jurnal. Tapi dia bagus masalah sih, musik. dia- Keren dia. Tajem nih ya. Yang kemarin mereka bahas sama Baskara juga kan lagunya sama 420 vokalisnya. Siapa? Iya. Bener. Ah, Bahas lagu untuk apa itu punya Baskara juga bagus. Soleh Solihun. Kenapa Andre Taulani? Bosku. Tuh ada Chico Jericho.
Halo. Halo. Sama Gaba Beats. Jadi mereka lagi memperkenalkan single terbaru mereka. Judulnya Maluku Back Manise. Again. Maluku Back Again. Jadi Maluku Back Again. gua minta Maluku Manise. harus didengarkan oleh Soleh Solihun sebagai pengamat musik. Menurut lo, kalau lo udah kasih masukan itu pasti menjadi sesuatu. Udah oke. Menurut lo gimana? Mana gue belum pernah denger. Nah, kan? Tapi ada benarnya juga. Kita kan harus kasih denger dulu dong. Iya. Musik. Tahu-tahu lu, menurut lu gimana? Lah, orang gua belum denger lu tahu-tahu. Ya minimal kan lo tahu kalau Ciko Dari judul aja dulu. Judul aja dulu judulnya. Jadi judulnya Back Again Maluku Manise. Back Again. Gua manis sekali. Ya gua nggak tahu ya kalau lagunya belum dengar, tapi kan kalau suaranya orang-orang Maluku kan suaranya udah pasti merdu, Ji. Iya. Oke. Iya benar. Cuma nggak tahu nih Chico Jericho suaranya memang merdu dia, ototnya doang Nah, yang kan? denger kan. Iya, makanya gua nge-rap. Makanya Ciko cuma nge-rap doang dia di situ. Nggak nyanyi. Nge-rap sama kayak lu ngerepotin keluarga. Motor udah ganteng, udah otot, pakai masuk ke dunia musik segala Chico. Ya kan? Oh, kok Gua kan mau mencoba sesuatu yang baru. mencoba sesuatu yang baru, Le. Lu juga wartawan dulu, kenapa lu ke stand up lu? Iya, main film lagi. Main film lagi. Sutradara lagi. Sutradara lagi. Udah Taulani nanti tersaingi, ini ada Chico Jericho nyanyi, wah. Nggak, gua tuh sama Ciko tuh udah kayak bro banget, Le. Jadi justru gua sama Ciko nih mau bikin project kan nanti. Lu harus Mau aja lu ajak semua aja lu ajak. Ini ngajak. Kemarin lu ketemu siapa? Ayo kita bikin project. Kemarin lu ketemu siapa? Ayo kita jadi ya bikin project. Semua aja lu. Ini gue bentar lagi mau ngajak keluarga lu, Le. Bikin project. Dengerin lah lagunya Ya udah. Ciko katanya. Tapi dengerin dulu. Udah ada di Spotify, Semua digital platform. di digital platform. YouTube ada YouTube ya. Iya. Oke. Maluku Back Again. Maluku Back Again, Maluku Manise Back Again. Maluku Please. Manise Back Again. Maluku Manise Back Back Again. Emang kalau Back Again sempat kemana? Back Again adalah yaitu kerinduan gue sama Maluku. Kan gue pertama kali masuk film tahun 2014 sama Bung Glenn. Film Cahaya dari Timur. Jadi gue punya kesan tersendiri sama Maluku. Gue diangkat jadi Duta Pariwisata Ambon. Akhirnya bisa kolaborasi sama Gaba Beats. Jadi lagu ini persembahan untuk Maluku. Maluku. Iya tapi memang Ji musik-musik dari timur lagi bangkit sekarang Ji. Kemarin gue baru wawancara Freshly Nicky Ulu. Iya. Tahu. Oke, Le. Berarti nanti setelah dari sini mereka akan jadi bintang tamu di konten lo. Kenapa jadi Ya bantu dong, bantu teman-teman kita, sahabat kita bantu dong. lu aja ke podcast gua nggak jadi mulu lu. Ya waktunya belum ketemu, Le. Ayo, kalau gua mah ayo aja. Kan lu tahu jadwal syuting gua hari apa aja, cari yang pas kosong dong. Udahlah obrolan lu nanti aja di belakang. Ini lanjutin dulu ini. Udah ganggu aja soalnya ini. Ya udah, Le. Makasih ya, Le ya. Oke, thank you. Lu lagi di mana ini? Lanjut. Lagi di mana ini? Di Sawangan. Ngapain? Duduk. Iya sih. Iya bener sih. Lagi ngapain sih sekarang di Sawangan? Lagi ada ngapain? Dimatiin. Dimatiin si Sule. Dimatiin aja sama dia. Oke, lanjut. Oke. Apa tuh? Itu mau nanya terbentuknya Gaba Beats. Nah tuh. Awalnya karena apa? Itu awalnya sebenarnya side project dari gua waktu itu bermusik, bikin lagu sendiri, belajar bikin beat, terus nggak ada namanya. Zaman itu kan kita nyari produser hip hop agak susah waktu masih kuliah, itu sekitar tahun 2008 akhir. Itu cari produser hip hop agak susah, akhirnya belajar bikin beat sendiri, terus udah dapet beatnya, udah jadi trademark juga. Bingung mau kasih nama apa, dikasih nama lah Gaba Beats. Awalnya itu buat trademark nama produksi musik. Tapi karena waktu itu masih berjalan sama grup, ada satu grup namanya The Boku Tumbuh dulu, genrenya hip hop gangster gitu, mewakili Indonesia Timur dari sisi lain. Agak monoton musiknya itu doang. Akhirnya dibikinlah satu aliran yang ngikutin pangsa pasar pada saat itu. Nah, jadikan Gaba Beats sebagai
Nama grup itu Nama akhirnya. grup itu. Oke. Oke. Gua kira itu GABA tuh ada singkatannya misalnya. Ada artinya. Ada. Gaba-gaba itu ada artinya. Ada artinya. Apa Jadi gaba-gaba? gaba-gaba itu pelepah dari pohon sagu. Oh, Iya. pohon Pelepah. sagu. Pohon sagu. Makanya suka dibikin kalau orang Ambon tuh kan makanan khasnya sagu kan. Iya. Oh. Minuman juga dari sagu tuh. Jadi Iya ya. gaba-gaba itu kayak filosofinya tuh sesuatu yang sederhana tapi bermanfaat gitu. Iya. Jadi gaba-gaba itu bisa jadi rakit, bisa jadi untuk dinding rumah. Atap rumah. Kayunya ya? Iya. Iya. Bisa jadi untuk alat pukul tifa. Bisa buat Itunya permainan Ada rakyat. tepungnya Iya. buat sagu. Iya, buat sagu, ya. Itu sangat bermanfaat sekali. Nah, makanya kalian juga pengen seperti itu Iya. yang bermanfaat untuk orang banyak. Mudah-mudahan, amin. Oke, berarti nih. Ajarin Andre dong rap, dia kan pop. Coba. Wah, tapi Andre bisa. Bisa. Lu kemarin nge-rap kan? Iya. Yang terakhir di acara lu. Yang mana? Lapor, Pak. Oh iya benar. Bener lu nge-rap tuh? Nge-rap kemarin. Udah lupa? Udah lupa gue rapnya gimana. Itu cuma sekali doang tuh? Sekali doang iya itu. Ada waktu mereka kelapor Pak. Gue nge-rap di situ. Keren lagi. Lupa lagi apa judulnya waktu itu. Karena itu spontan. Iya. Coba deh ajarin deh gimana. Oke, kalau rap itu kan kita bilang di basic itu ada rimanya, ada AB, AB. Kalau di puisi AB, kalau di rap itu AA, BB. Endingnya rimanya. harus sama semua. Harus sama-sama A. Harus sama. Misalnya kalau misalnya di awal, oke, gua nama Sule bersama Andre, belakangnya harus E juga. Oke. E dan E gitu. Nama gua Sule, makanan kesukaan gua sate. Pakai lele. Ah, Oke lele. kadang-kadang Makan makan ku. pecel lele, Ya. tidur gua di bale. Sayangnya si Sule sekarang nggak punya cewek. Ini keren. Ayo lu Andre. Sekate-kate. Andre. Ape. Apa? Kenapa nanya-nanya? Betawi ya. Jadi Betawi semua. Betawi ya. Ini musik videonya full syuting di Ambon. Maluku. Maluku bukan Ambon. Maluku secara keseluruhan dari tiga Bedanya daerah. Maluku sama Karena kalau Ambon itu kan ibu kota provinsi. ibu kota provinsi Maluku. Maluku itu Kabupaten. Kotanya. Provinsi. 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 Jadi kita ada di Maluku Utara, Maluku Tengah, Maluku Tenggara. Banda Neira. Luas juga ya? Iya. Jadi Ambon itu ibu kota Maluku. Maluku Utara Ternate, Maluku Tenggara ada Tual. Oke. Oh, Ambon tuh ibu kota Maluku. Ya. Kita bikin di tiga daerah itu, Maluku Utara, dibikin tiga daerah. Maluku Tengah sama Maluku Sama ke Tenggara. Tenggara, mereka ke Banda Neira. Berarti beda-beda dong. Kalau gue cuma di Ambon sama di Kei. Jadi part gue, karena sebenarnya kita bikin musik ini tuh 3 hari. Oke. Dari Musiknya recording, cepet Recording, banget, tapi lirik. 3 hari. recording, workshop, sampai akhirnya mixing, Mixing, itu cuma 3 hari. Tapi syuting video klipnya ini, itu 1 bulan. Bulan. 1 bulan. Benar-benar 1 bulan. Kayak pertama mereka berangkat dulu ke Gamkonora, Ke Ternate ya. ke Ternate, Naik gunung. naik gunung. Habis selesai dari perjalanan mereka dari Gamkonora, ketemulah kita di Ambon. Ambon. Oke. Syutinglah di Ambon. Habis di Ambon, kita sama-sama berangkat ke Kei. Oke. Syutinglah di Kei. Balik lagi ke Ambon. Balik lagi ke Ambon, mereka lanjut ke Banda Neira. Banda Neira. Sebulan. Jadi kalau lihat video klipnya nanti Back Again Maluku Manise, nah itu ada Maluku secara keseluruhan. Maluku secara keseluruhan. Nah ini yang belum tahu, penasaran, pasti dia Bisa akan lihat. loncat langsung lihat ke Lihat di YouTube-nya YouTube-nya. siapa. Flying Kite Studio. Nah itu. Jadi di search aja Back Again Maluku Manise. Oke. Siapa gubernur Maluku? Sekarang. Hendrik Lewerisa. ya. Hendrik Lewerisa. Hendrik Lewerisa kalau Maluku Utara. Maluku Utara Sherly ya? Sherly Juanda, Iya, ya benar. Ibu Sherly. Lo tahu ya? Gue yang kenal Sherly doang. Kalau cantik. Enggak, karena viral dia. Orang pindah. Aktif di sosial media. Tapi aktif juga Di sosmed. benar. ya. Itu yang datang ke Kang Deddy aja kan itu viral dia. Iya, betul. Udah dengerin lagu ini belum ke Bu Sherly? Belum. Belum. Kebetulan kemarin kita syuting di Maluku Utara itu nginepnya di hotelnya Ibu Sherly. Oh itu Hotel Bu Sherly ya? Iya, betul. Yang di sana. Di sana. Aman dong kalau gubernur punya hotel mah ya. Bela Ya, Hotel masih didengerin tingkatan korupsinya dikit dong ya. Seharusnya, Iya, betul, harus betul. gitu. Iya. Jadi yang mau memerintah itu harus kaya dulu ya. Kayak Pak Prabowo udah punya apa-apa. Tingkatan korupsinya dikit, tinggal rakyatnya yang di iniin ya. Gimana? Benar nggak sih? Iya, Iya dong. diem semua. Udah didengerin belum ke Bu Sherly? Belum. Pak Haji. Kita telepon Bu Sherly ya. Oke. Wah, Tahu ada masukan-masukan. mantap nih. Sherly mana? Perasaan lu nggak punya. Ya gua kan
Kan gue dulu pernah jadi wakil wali kota lah masa gue. Jangan serius ya, bukan. Itu serius Solihun. Solihun. Gue kira Bu Sherly. Iya, maaf. Angkat lagi sama lu. Maaf. Kelihatan banget takut nggak dikasih job lu diangkat. Tapi ini penting nih ya buat kalian sebagai musisi lah ya. Musisi itu adalah penyambung lidah rakyat. Ya. Untuk Anda ada masukan nggak untuk pemerintah Maluku soal musik? Nah, dari kita pribadi ada poin-poin beberapa, cuman ya kita nggak mungkin mau rubah semuanya. Kita mau coba satu-satu tuh. Kemarin sempat ngomong sama Bang Ciko sama Om Rido juga ya, betul. sama Kakak Elo. Ini untuk apa ya? Khususnya untuk Ambon City. Ambon, lebih ke kota Ambon. Ambon ini kan dapat penghargaan dari UNESCO bahwa Ambon ini adalah Ambon City of Music. Ya, betul. Nah, maunya apa yang kita buat, apa yang kami buat, musisi-musisi, terutama musisi-musisi di Maluku yang ingin membuat event di Maluku itu, ya harusnya dipermudah izinnya dan lain-lain. Keramaian Fasilitasi. Karena kan biar gimana pun juga, musik itu kan bisa dibilang adalah apa ya? Musik nih bisa dibilang kayak universal bahasa. Iya, betul. bahasa. Kita bisa menyampaikan segala sesuatu melalui musik, betul. Bukan hanya hiburan ya. Iya. Untuk saat ini juga kan orang Sunda bisa jadi tahu bahasa Ambon. Iya, itulah. Ambon bisa jadi tahu. Jadi benar-benar kayak harus dijaga sih. Betul. Yes. Talenta-talenta yang ada di Ambon itu sangat luar biasa sebenarnya. Apalagi kalau mereka ini difasilitasi dan dikasih tempat. Iya, dikasih wadah. Iya. Minimal dikasih satu privilege, ibarat izin keramaiannya ditiadakan misalnya gitu. Jadi Ambon City of Music bukan cuma City of Music di nama doang kan. Tapi emang bener, lu di situ mau bikin event ya, lu harusnya nggak tanpa harus ada izin, keramaian dan lain-lain. Karena namanya juga City of Music. Apa yang membedakan lu City of Music dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia? Iya. Nah itu Bener ya, semoga nggak? bisa tersampaikan dan didengar oleh petinggi-petinggi yang ada di Ambon. Amin. Ini kan juga demi kebaikan masyarakat, ya kan? Masyarakat yang lagi stres, bingung, dengarnya lagu-lagu kalian, ya kan gitu. Tapi nggak bohong kan, buktinya terbukti kan. Maksudnya kayak musik-musik Indonesia Timur viral sampai ke internasional. Iya, betul. Harusnya pemerintah ngeliat itu melek. Iya, betul. Dengan seperti itu benar nggak? Harusnya dikasih Potensinya support besar. yang Kita aja yang bukan orang Ambon, kita bangga loh dengan adanya lagu-lagu Timur. nggak usah viral. jauh-jauh lah, urusan perizinan aja dipersiapkan. Iya. Nah itu perizinan dipermudah ya, kalau misalkan memang harus ada administrasi yang harus disampaikan ya tolong diperkecil. Ya. Iya. Saya juga ngerasa Ini kan untuk support. Ya. Betul.